6 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Sidang lanjutan kasus korupsi Wali Kota Medan kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Anggota Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Wega tetap semangat bertugas di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 8 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 76 kasus, 7 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Namun jumlah kematian lebih rendah dibandingkan jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 mencapai 8 orang. Dalam pengawasan. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 7 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 mencapai 76 kasus, 7 kasus telah meninggal dunia. Dari data tersebut, 53 dinyatakan positif dari pemeriksaan PCR, sedangkan 23 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara itu jumlah PDP yang dirawat sebanyak 133 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyebut angka kesembuhan pasien positif COVID-19 sudah mencapai 8 orang, lebih tinggi dibandingkan dari angka kematian yang terkonfirmasi. Pihaknya juga menambahkan bahwa banyaknya pasien yang sembuh membuktikan bahwa penyakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Masyarakat dihimbau untuk mematuhi aturan dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah guna menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah daerah provinsi. Sembuhnya 8 penderita PDP COVID-19 positif membuktikan bahwa penyakit menular ini tetap dapat disembuhkan. Orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 berarti dirinya sudah tidak ada lagi gejala klinis penyakit dan tidak ada lagi virus yang bersarang di tubuhnya. Mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa harus melakukan isolasi. Pemirsa, 6 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Keenamnya juga telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Terhitung tanggal 7 April 2020, 6 pasien yang dirawat di RSUP Adam Malik Medan dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Keenam pasien tersebut terdiri dari 4 pasien wanita dan 2 pasien laki-laki. Mereka dinyatakan sembuh setelah melewati pemeriksaan swab yang dilakukan tim medis sebanyak 2 kali dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Sebelumnya ada 2 pasien yang telah dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Berdasarkan data terakhir RSUP Haji Adam Malik pertanggal 7 April, tercatat ada 14 pasien yang masih dirawat, 3 diantaranya dinyatakan positif dan 11 lainnya pasien dalam pengawasan. Kita telah memulangkan 8 pasien yang sembuh dari COVID-19. Untuk masyarakat, kami himbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, juga tetap berada di rumah. Kami juga 2 orang PDP yang merupakan pasangan suami istri dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan. Keduanya ditetapkan berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP setelah dilakukan pemeriksaan rapid test. Informasi tersebut disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar pada Selasa siang. Sebelumnya pasangan suami istri ini telah melakukan pengecekan kesehatan dan suhu badan di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang, kisaran yang dinyatakan negatif. Selanjutnya pasangan suami istri ini melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Dalam isolasi selama 14 hari tersebut, kondisi kesehatan keduanya mengalami penurunan. Keduanya kemudian melakukan pemeriksaan kondisi tubuh
sembuh dengan metode rapid test sebanyak 2 kali dan ditetapkan berstatus PDP. Kini keduanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Marta Friska di Kota Medan. Sementara anggota keluarga pasien dan 1 orang sopir pribadi telah berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Petugas kesehatan juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar rumah kedua pasien. Menurut data dari gugus tugas COVID-19 Asahan, jumlah ODP di Kabupaten Asahan per 7 April 2020 meningkat menjadi 105 orang dengan jumlah PDP sebanyak 2 orang. Pakai masker ya sesuai anjuran. Statusnya PDP. Hasil rapid test dia PDP. Rapid test itu 80% yang menyatakan beliau itu positif corona itu hasil swab. Itu ada 2 tahap, hasil rapid test dan hasil swab. Setelah hasil rapid test tidak 18 orang santri yang baru pulang dari Pulau Jawa menjalani isolasi mandiri di pesantren Asia Adah Kembang Ronding di Kabupaten Pakpak Barat. Para santri ini pulang ke kampung halaman di Pakpak Barat setelah diliburkan pihak pesantren di Pulau Jawa. Isolasi mandiri selama 14 hari dilakukan para santri dengan kesadaran sendiri guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Para santri yang melakukan isolasi mandiri terdiri dari 5 orang pria dan 13 orang wanita. Para santri ini pulang dari sejumlah daerah di Pulau Jawa ke kampung halaman di Kabupaten Pakpak Barat pada pekan lalu setelah diliburkan pihak sekolah di tengah pandemi COVID-19. Mengingat jarak lokasi rumah tinggal keluarga para santri berjauhan, para santri kemudian diisolasi mandiri di pesantren Asia Adah Kembang Ronding di Kabupaten Pakpak Barat selama 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tim kesehatan mengontrol kondisi kesehatan masing-masing santri. Keputusan penempatan para santri dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak keluarga, pengasuh pesantren dan pemerintah Kabupaten Pakpak Barat. Ya alhamdulillah, begitu nyampe kemarin pun anak-anak ini suruh tubuh. Sini, Dek. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi ditutup sejak Senin 6 April kemarin. Penutupan kantor dilakukan setelah 1 orang pasien dalam status pengawasan atau PDP yang merupakan ASN di kantor BPN Dairi dilaporkan meninggal dunia. Suasana di kantor BPN Dairi terlihat sepi dan pintu masuk ruang kantor ditutup rapat. Penutupan kantor mulai dilakukan setelah pada Sabtu lalu, 1 orang ASN berstatus PDP dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di RSUD Sidikalang. Pasien yang meninggal dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan rapid test oleh petugas Rumah Sakit Umum Sidikalang. Sementara juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Dairi belum bisa dikonfirmasi terkait meninggalnya pasien tersebut. Hingga saat ini di Dairi terdapat 3 orang dinyatakan positif COVID-19, 1 orang dinyatakan sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Kota Medan. Tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang di Kabupaten Dairi menggunakan jas hujan sebagai pengganti alat pelindung diri. Kondisi ini dinilai tidak memenuhi standar bagi para tenaga medis dalam penanganan virus COVID-19. Para tenaga medis hanya menggunakan jas hujan sebagai pelindung tubuh dan masker sebagai pelindung wajah saat menangani pasien. Jas hujan yang dikenakan para tim medis merupakan bantuan yang diberikan tim gugus tugas COVID-19 Dairi. Hingga saat ini belum ada tambahan bantuan APD dari pihak manapun untuk memenuhi kebutuhan APD para tim medis. APD yang digunakan terpaksa dipakai berulang kali karena keterbatasan stok. Padahal setiap harinya para tim medis harus berhadapan dengan pasien berstatus PDP maupun pasien yang diisolasi. Kondisi ini dinilai tidak memadai dan menimbulkan kekhawatiran bagi para petugas medis yang harus terus bekerja sesuai kebutuhan pasien dan rumah sakit. Saat kondisi kurangnya stok APD di Rumah Sakit Umum Sidikalang dikonfirmasi wartawan Metro TV Rudi Sinaga kepada pihak gugus tugas Dairi, tak satupun pejabat terkait yang berkenan memberikan keterangan. Cuci tangan, Pak. Pemirsa, saja akan hadir informasi mengenai sidang lanjutan kasus korupsi Wali Kota Medan kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zumi Eldin kembali menjalani persidangan dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan.
Sidang lanjutan kasus suap mantan Wali Kota Medan Zulmi Eldin digelar di ruangan Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan. Dalam persidangan, Kepala Protokoler Pemko Medan Samsul Fitri dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, sedangkan terdakwa mantan Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin mengikuti persidangan melalui telekonferensi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Jaksa Penuntut Umum KPK Zulkarnain di persidangan menjelaskan keterlibatan Kepala Subbagian Protokoler Pemko Medan Samsul Fitri yang berperan melakukan pengutipan kepada kepala dinas di lingkungan wilayah kerja Pemko Medan sebesar 2,1 miliar rupiah. Diketahui sejak Januari hingga Oktober 2019, Samsul Fitri telah menerima uang dari beberapa OPD untuk keperluan memenuhi biaya operasional mantan Wali Kota Medan Zulmi Eldin. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putri sulung almarhum Hakim Jamaluddin memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dalam persidangan yang beragendakan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Kenny Akbari Jamal sebagai saksi korban. Kenny merupakan anak sulung dari almarhum Hakim Jamaluddin yang tinggal bersama orang tuanya di Jalan Aswad, Kecamatan Medan Johor, yang juga menjadi lokasi pembunuhan. Dalam persidangan, Kenny mengaku mengenal Zefri Pratama yang merupakan salah satu terdakwa pelaku pembunuhan. Kenny sempat menangis di hadapan hakim dan meminta hakim untuk menghukum ibu tirinya dengan hukuman seberat-beratnya. Para terdakwa didakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat ke-1, 1 huruf E dan 2 huruf E KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati. Kita ke berita selanjutnya. Omset pedagang buah lokal di Kota Medan mengalami penurunan pasca diterapkannya aturan pemberbatasan keluar rumah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti di pasar tradisional di kawasan Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, harga buah lokal seperti jambu merah, alpukat, jeruk, dan pisang mengalami kenaikan 50%. Sementara buah melon, nenas, semangka, dan mangga masih berada di harga normal berkisar Rp10.000 per kilonya. Sedangkan untuk buah impor, para pedagang tidak menjualnya lagi karena terhalang pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah pasca merebaknya virus corona di sejumlah negara. Pedagang mengaku sepi pembeli karena diterapkannya aturan pembatasan kegiatan di luar rumah kepada masyarakat guna menekan penyebaran virus corona. Kenaikan harga juga disebabkan kondisi cuaca di sejumlah daerah pertanian di Sumatera Utara. Jualan buah sejak corona itu sangat menurun. Menurunnya itu hampir sampai dengan 40 sampai dengan 60%, Pak. Terus terutama lagi buah-buah luar itu sangat susah, kosong dan sangat susah dan harga. Guna mencegah penyebaran virus corona, warga Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota menutup akses jalan secara mandiri. Penutupan dilakukan atas musyawarah yang disepakati oleh warga, aparat, dan sejumlah tokoh masyarakat. Penutupan akses jalan secara mandiri dilakukan di Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, menyusul ditetapkannya Medan sebagai zona merah COVID-19. Terdapat 3 ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pencak, Jalan Senam, dan Jalan Catur, yang diberlakukan sejak 4 April hingga 14 hari ke depan, namun akan terus dievaluasi. Penutupan jalan dilakukan sesuai musyawarah yang disepakati bersama antara pihak kelurahan, warga, Babinsa dan Binmas, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Jadi ini kita buat sistem buka tutup dan kita uji untuk selama 2 minggu ke depan. Untuk masyarakat sendiri, Pak, gimana? Kalau untuk masyarakat sendiri awalnya mungkin merasa sedikit terganggu, ya kan, karena mungkin biasa kalau pergi pagi itu langsung keluar seperti biasa. Tapi setelah kita jelaskan, ya akhirnya mereka sepakat dan merasa. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai anggota Satlantas Polrestabes Medan, Aibtu Wega, tetap semangat bertugas di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi di Wajah Sumut, pemerintah Kabupaten Langkat mengucurkan dana senilai 6,9 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Langkat. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat TR Perangin-Angin saat meninjau lokasi karantina untuk penanganan COVID-19 di Mes PKK Kabupaten Langkat pada Selasa sore kemarin. Bupati Langkat TR Perangin-Angin menyatakan pihaknya sudah menggelontorkan dana senilai 6,9 miliar rupiah untuk penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Langkat. Pihaknya saat ini juga sedang mengkaji bantuan kepada warga yang tidak bisa bekerja akibat pandemi COVID-19. Saat ini terdata 72 orang warga menjalani karantina selama 14 hari di Mes PKK Langkat dengan status OTG atau orang tanpa gejala karena baru pulang dari daerah zona merah COVID-19. Menurut data gugus tugas COVID-19 Langkat, terdapat 4 orang PDP, 29 orang ODP, sedangkan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah berjumlah 2.107 orang. Kan kami siapkan apabila apa yang kekurangan untuk mengisolasi masyarakat yang pulang dari luar daerah, begitu juga dari luar negeri. Dengan adanya yang mandiri tadi, guna mencegah penyebaran virus corona, relawan dan kader Partai Nasdem terus melakukan upaya pencegahan dengan penyemprotan disinfektan ke permukiman warga dan fasilitas umum. Penyemprotan 5.000 liter cairan disinfektan dilakukan relawan Garda Pemuda Nasdem dan anggota DPRD Kota Medan fraksi Partai Nasdem Habibur Rahman dengan menggunakan mesin kompresor di kawasan permukiman warga di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Selain menyemprotkan disinfektan, relawan dan Habibur Rahman juga menghimbau warga agar terus tetap berada di rumah dan mengenakan masker jika beraktivitas di luar rumah selama pandemi COVID-19. Sementara di Labuhan Batu, DPD Partai Nasdem Labuhan Batu juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga, rumah ibadah, dan pasar. Tak hanya penyemprotan, rencananya DPD Nasdem Labuhan Batu akan menyiapkan masker untuk dibagikan kepada warga guna menangkal virus corona. Berdasarkan data Pusat Informasi COVID-19 Labuhan Batu per tanggal 7 April, belum ada kasus positif maupun PDP di Labuhan Batu, namun jumlah ODP mencapai 673 orang. Untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19, Komunitas Perempuan Tapanuli bagian selatan membagikan ratusan nasi bungkus kepada pedagang kaki lima dan pengemudi becak di Padang Sidimpuan. Ratusan nasi bungkus dibagikan kepada warga khususnya pedagang kaki lima dan pengemudi becak di Padang Sidimpuan, diantaranya di Pusat Pasar Sagumpal Bonang dan Jalan Merdeka. Menurut Ketua Komunitas Perempuan Tabaksel, hal ini dilakukan karena pandemi COVID-19 berdampak langsung pada pendapatan para pedagang dan pengemudi becak. Aksi ini rencananya akan terus dilakukan guna membantu masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Adanya virus corona ini, banyak supir angkot dan juga beca yang kebetulan rezekinya berkurang dikarenakan anak sekolah kan nggak sekolah lagi. Jadi kami kaum perempuan dan PD Perjuangan bersama-sama meringankan makan ini hari bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada penarik beca dan supir angkot. Sejumlah elemen masyarakat di Binjai membagikan bantuan masker dan cairan disinfektan kepada warga. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satunya yang dilakukan oleh anggota DPRD Binjai, Irham Syahputra Pohan. Ia membagikan 1.000 masker kepada warga di Binjai. Pembagian masker ini dilakukan di sejumlah titik ruas jalan Kota Binjai dan di sejumlah masjid. Ia juga menghimbau warga Binjai untuk tetap menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih, saya terima. Sementara di lokasi lain, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda IPK Kota Binjai membagikan alat penyemprot kepada warga. Bantuan 10 alat penyemprot cairan disinfektan beserta 2.500 lembar masker disalurkan melalui camat dan lurah di Kecamatan Binjai Selatan. Bantuan rencananya akan digunakan untuk melakukan penyemprotan ke rumah warga, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Virus corona yang ada di Kota Binjai. Kita mengharapkan supaya penyebaran virus corona itu sedini mungkin tidak menyebar ke seluruh masyarakat kota.
Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sebagian masyarakat masih tetap bekerja menjalankan profesinya, di antaranya petugas keamanan. Salah satunya anggota Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Wega berusia 58 tahun yang tetap semangat bertugas mengatur lalu lintas sembari mengimbau masyarakat cegah corona di tengah pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah berada di rumah, terus terapkan pola hidup sehat dan bersih. Sampai jumpa. Inilah sosok Aibtu Wega berusia 58 tahun, seorang polisi lalu lintas yang bekerja di Satlantas Polrestabes Medan yang akan pensiun pada Juni mendatang. Di sisa masa baktinya, Aibtu Wega memulai rutinitas dengan apel pagi, berlanjut dengan mengatur lalu lintas, salah satunya di Jalan Balai Kota, Kota Medan. Ia tetap semangat dan berdedikasi menjalankan tugasnya, meski ia mengaku dirinya juga rentan terpapar virus di tengah pandemi COVID-19. Saat bertugas, tak jarang Aibtu Wega memberhentikan kendaraan untuk mensosialisasikan himbauan menggunakan masker dan physical distancing kepada pengendara dan penumpang angkutan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Menjelang purna 2 bulan lagi, walaupun sudah ada kakek-kakek ini, cucu saya sudah 4, mudah-mudahan dia melihat ini. Kita tunjukkan semangat seorang kakek-kakek di Institusi Polri, demikian yang lain, supaya masyarakat khususnya Medan, supaya mengerti seorang polisi itu masih semangat menjalankan tugas. Sementara guna mendukung kinerja anggota Lantas, Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Reza Hairul rutin mensosialisasikan langkah pencegahan COVID-19 dan mewajibkan setiap anggotanya untuk mengenakan alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan. Kami Satlantas Polrestabes Medan menyiapkan masker sendiri, kemudian menggunakan jas hujan yang memang dibagikan dari dinas, dan sarung tangan itu yang kami sediakan secara mandiri. Inilah gambaran perjuangan sebagian profesi yang tetap berdedikasi di tengah pandemi COVID-19. Peran serta masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mencegah penyebaran corona dengan menaati himbauan dan menerapkan langkah yang sama. Karena bersama kita bisa melawan corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV.